Oke, El Channel kembali lagi di Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Ini yang pertama kali keluar punya ya, tapi nggak apa-apa, tetap bisa kita bahas. Untuk depannya ini lampunya udah LED projector dengan DRL. Seinnya di situ di pojok ada headlamp washer juga, dan fog lampnya masih halogen kristal multireflektor. Ini mesinnya. Nah ini 2442 cc atau ya bisa dibilang 2500 lah. Turbo diesel dengan tenaga 180 PS dan torsinya 430 Nm. Ini orang mesin seperti ini karena mobil tes memang kurang rapi ya. Udah ada ABS juga, dan ini udah ada peredamnya juga. Ini desain velgnya seperti itu, two-tone. Di situ dia menggunakan profil bannya di sini 265 60 R18. Ada footstep, window line chrome, sein di spion juga udah auto folding, tergantung kunci dibuka ditutup. Ground clearance 218 mm atau 21,8 cm, hampir 22 cm ya. Untuk masuk nih dapat smart key access, ini ya, smart key access model tekan. Untuk klakson bunyinya begini. Nah, kayak gitu. Lalu untuk kaca belakang, nah menyisakan segini ya. Jadi memang belum datar, belum habis, masih menyisakan segitu. Dan belum all auto, autonya masih CC driver aja. Auto down, auto up, kayak gitu. Ini tombol headlamp washernya di sini. Pengaturan jok sudah elektrik juga. Kemudian dapatnya nih kulit joknya. Headrest dua-duanya adjustable kiri dan kanan. Di sini ada hand grip untuk naik. Di sini ada tos muka tangki bensin dan tos muka kap mesinnya di sini. Yang itu transmisi matic dengan footrest di situ, tapi belum ada pijakannya. Ada laci penyimpanan terbuka di sini. Di sini ada tombol vehicle stability control, mematikan sensor parkir. Ini electric mirror, electric retract, dan tombol engine start stopnya di sini. Di sini ada tweeter. Untuk material dashboard sini hard plastik. Nah, ini ada wood panelnya juga. Nah, yang sini soft touch nih, dua ini. Tuh, nggak bunyi nyaring kan? Nggak kayak gini. Ini ada window lock, tapi memang belum ada central locknya. Door handle chrome. Di bawah sini ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Sekarang kita coba masuk. Oke, ini makanya ada dashboard sini, masih hard plastik juga. Kemudian untuk pengaturan setirnya di sini tilt dan teleskopik udah lengkap ya, dan teleskopiknya juga lumayan jauh. Ini speedometernya seperti ini. Untuk ganti-ganti informasi ada di sini ya. Nih, ada pengingat servis, setting menu. Kalau mau milih tekan yang lama. Ini AVG, ini unitnya bisa satuan mau Celsius, Fahrenheit, bahasa, alarm. Ini untuk sein-nya, dan ini indikator kehematan. Ini untuk reset, ini untuk balik lagi. Ini trip A, trip B, infonya kayak gitu. Nah, kunci kontaknya modelnya kayak begini. Tuh, masih ada kunci tusuknya juga di sini. Kita coba start up aja. Kondisi kaca terbuka. Nih, kalau dimatiin ada tulisannya see you gitu ya.
Nah, bunyinya kayak gitu, bunyi mesin diesel ya. Dan bunyinya mesinnya kayak begini kalau digas. Itu ada tulisannya juga, sketsanya Pajero Sport. Nah, kayak gitu. Ini window sudah auto juga. Kita lanjut. Setelah itu di bawah sini juga ada tuas wiper dengan intermittent juga ya, bisa di set interval waktunya. Ada pedal shift untuk menurunkan. Yang ini audio steering switch. Kemudian di sisi kanan ini ada headlamp dengan tuas fog lamp terintegrasi. Ada headlamp coasternya juga yang sini model tekan. Cruise control belum ada. Nah, ini untuk ngatur-ngatur MID-nya di sini. Yang buat yang tadi di sana ya. Itu ada indikator aircon juga. Ban dashboard sini ya, ini yang ini masih sama hard plastik, cuma ini dapatnya double DIN ya, merek Clarion. Ada input aux, Bluetooth, smartphone connectivity, tapi untuk multimedia aja, bukan Apple CarPlay atau Android Auto. Dan ini untuk map juga. Nah, ada navigasi di sini. AC dual zone kayak gini modelnya, suhunya bisa diatur kiri kanan sendiri-sendiri. Yang gabung itu nih fan speed sama arah semburan juga masih gabung, lengkap front sama rear defogger. Tombolnya bunyinya kayak gini, cetek-cetek gitu, lumayan proper sih ya untuk tombol suhu kayak gini. Nah, kayak gitu. Yang ini kayak gini. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Nih, udah ketahuan ya kualitas tombolnya, lumayan lah. Nah, yang hazard bunyi kayak gitu. Ini untuk mengatur yang menonaktifkan atau mengaktifkan AC belakang. Power outlet. Ini transmisinya Girate 8 speed. Seperti ini, ada mode Triconic juga, ada plus minusnya. Park brake mechanical, electric, tapi belum dengan auto hold. Ada 2 cup holder di sini. Armrest juga kulit nih, empuk. Tuh, ketahuan ya soft pad. Ada partisi dan di bawahnya ada laci penyimpanan yang sangat dalam. Dilapis bahan sejenis bludru. Ini joknya seperti ini. Seatbelt dengan head adjuster, hand grip model retract. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror, tapi belum ada lampunya. Ini buat buka tutup sunroofnya sama lampunya dari sini ya. Nih. Tuh. Kayak gitu. Tirainya juga bisa dibuka tutup manual. Kita buka aja biar terang. Spion dan night view manual. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan card holder. Tapi hand grip udah nggak ada di sisi ini driver. Ini ada tweeter di situ. Ini airbagnya kayak begini bunyinya. Udah hard plastik semua ya. Jadi dashboardnya belum ada material lembut. Ada inputnya nih di sini. USB. Ini juga belum soft opening. Sekarang kita ke belakang. Ini layout dari door trimnya ya. Masuk ke belakang. Nih, material di sini semua hard plastik di sini. Semuanya kecuali ini. Yang ini soft touch dari kulit. Nah, ini kaca belakangnya tadi yang masih mentoknya segini ya, belum datar. Di bawah situ ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Ini karena ground clearance-nya tinggi, hampir 22 cm, makanya dikasih footstep ya buat mempermudah naik. Itu jauh masuk. Sama dikasih hand grip di sini lagi di pilar B buat supaya lebih mantap naiknya. Di setiap pintu loh ya. Situ juga ada. Ini ada seat back pocket. Sini belum ada AC. Ini layout dari dashboardnya.
dengan sunroof. Bisa ada seat back pocket juga di sini. Kisi-kisi AC juga dapat, penumpang baris kedua. Ada handgrip modular track dengan hook. Seat belt masih menonjol 3 titik. Nah, ini ada tuas untuk merebahkan, untuk melipat ke depan. Headrest dua-duanya adjustable, kiri dan kanan, serta yang di tengah sini dapat armrest dengan akomodasi cup holder. Nih ya, jadi ini recline nih, bisa dilihat kan ada bedanya, cuma memang belum sliding. Dan ini canggihnya AC belakang juga bisa diatur dari sini, ada on off, down up, lampu baca juga tetap dapat, cuma ini aktif hanya kalau tombol kipas di sana yang hijau itu dipencet. Sekarang kita coba ke baris belakang. Kuantas tumble di sini. Nah, ini harus direbat. Nah, udah ya. Sekarang kita coba naik. Jadi dia 2 step. Pertama-tama sandarannya ditegakin, baru dudukannya dilipat ke depan. Di belakang sini ada seat belt proper juga 3 titik nih. Untuk baris penumpang ketiga tetap dapat hand grip. Ini seat belt, mounting seat belt untuk penumpang baris kedua yang di tengah. Tetap dapat kisi-kisi AC juga, lengkap loh akomodasinya. Kemudian ini juga walaupun jongkok, tapi masih memadai ya untuk urusan jarak. Tapi kalau untuk penyanggaan paha sih enggak, cocoknya sih anak kecil doang. Di sini dapat 2 buah cup holder, nggak kayak yang di sebelah sana nggak dapat. Tetap dapat power outlet juga 12 volt di sini. Ini sama, dan gripnya kayak begini. Headrestnya dua-duanya adjustable ya, kiri dan kanan, dan pelipatan 50-50 untuk memperluas bagasi kayak yang tadi. Dan ini juga recline. Ini tailingnya ditarik, bisa mengatur recline-nya dia. Mantap. Ini ada top tether dari Isofix juga. Rem belakang juga sudah cakram. Ini desainnya secara keseluruhan dari belakang. Ada roof rail di atasnya, ada upper spoiler, kemudian ada HEMA stop lamp di dalam kaca situ, ada rear defogger, rear wiper. Ini desain lampunya LED bar bawah begitu, ada emblemnya Dakar, knalpot di situ sama ban serep, ada sensor parkir 4 titik di belakang juga. Nih ya, wipernya. Kita coba buka. Nah, ini kondisinya seperti ini. Bisa direbahin. Ini nggak bisa sih, nih mesti ini ya, sandarannya di kedepanin, terus baru dudukannya direbahin, baru sandarannya direbahin. Kayak tadi. Di bawah sini dapat penyimpanan sama untuk melepas ban serep di situ. Kondisinya kayak gini. Kalau ini direbahin ya rata lantai ya, kalau dilipat ya. Ini ada tempat penyimpanan juga. Untuk dongkrak, toolkit macam-macam. Cuman memang belum power tailgate nih. Ini tangki bensinnya dengan kapasitasnya diesel ya, dengan kapasitas 68 liter. Tuh, belum ada katotnya juga. Sebelah sini kuantas tumble juga. Untuk porsi 60-nya dapat hand grip juga. Untuk masuk ke sisi penumpang depan juga dapat akses smart key ya, model sentuh. Ini layout dashboard di sisi penumpang depan.
Tetap dapat laci penyimpanan di sini. Ini tadi udah agak soft opening. Pengaturannya masih manual di sini. Kita coba matiin. Tetap dapat tweeter. Kita coba kunci. Nah ini auto foldingnya ya, spionnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Ini unitnya ada di Sunstar, Mitsubishi Sunstar Motor, Jalan Ahmad Yani. Untuk nomor telepon kontak marketnya bisa dicek di kolom description. Sekian.